Pada video kali ini saya akan ngebahas hubungan antara diabetes dan impotensi. Ya, ini adalah bahasan yang sangat seksi teman-teman. Jadi tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat ya. Ini di video kali ini saya mau bahas tentang impoten ya, atau burungnya nggak bisa berdiri gitu ya, dengan diabetes. Hubungannya apa sih gitu ya. Nah, video ini terinspirasi dari beberapa hari yang lalu ada yang curhat ke saya ya. Beberapa hari yang lalu ada yang curhat ke saya, seorang laki-laki, saya tidak sebutkan namanya ya, juga ya itu mungkin nggak layak untuk disebutkan siapa dia. Yang pasti dia teman saya gitu ya, usianya sekitar baru, memang dia lebih tua ya, 40 tahunan gitu ya usianya, 45 kalau nggak salah. Dan dia sudah kena diabetes ya, kena diabetes. Saya tanya kok bisa kena diabetes gitu. Karena dulu memang dia ya hampir setiap hari itu misalkan minum teh manis, kopi manis, makan juga banyak. Akhirnya di usia 40-45 tahunan dia mengalami diabetes. Dan dia merasakan bahwa ketika sudah kena diabetes ya gula darahnya itu sekitar 300-an sekarang. Itu kata dia alat vitalnya ya itu susah berdiri gitu katanya. Terus dia tanya itu ada hubungannya nggak sih gitu ya. Nah setelah saya cari-cari literatur, nonton, kemudian bahasan-bahasan dari dokter, ternyata memang orang yang diabetes itu berpotensi atau cenderung mengalami disfungsi ereksi atau nggak bisa berdiri lah gitu. Dan kalau nggak bisa berdiri kan jadi gimana gitu ya. Jadi organ kita yang itu gitu ya cuma bisa buat kencing doang gitu. Nggak bisa buat untuk melakukan sesuatu hal yang selama ini nikmatnya luar biasa. Nah setelah saya baca literatur ternyata setidaknya ada 4 hal ya teman-teman. Ada 4 hal yang menyebabkan kenapa diabetes itu bikin organ kita yang paling penting itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak bisa berdiri maksimal ya. Setidaknya ada 4 hal ya, tonton sampai selesai. Yang pertama adalah ya, jangan lupa diabetes itu menyebabkan kerusakan saraf ya. Jadi teman-teman, diabetes itu menyebabkan kerusakan saraf. Ya, saraf ini kan berhubungan dengan kita menerima rangsangan dari luar. Misalkan kalau saraf kita bagus, biasanya kalau kita misalkan kita cubit nih. Kalau kita cubit kemudian sakit, kenapa kita bisa sakit? Karena di sini sarafnya ada dan saraf itu menerima cubitan kemudian memberi sinyal kepada otak kita bahwa sakit gitu. Jadi saraf ini menerima rangsangan dari luar, entah itu cubitan, mungkin dibelai, atau kemudian rangsangan-rangsangan yang lain. Nah kalau misalkan sarafnya kemudian rusak, maka kemudian rangsangan-rangsangan itu tidak bisa dibaca dengan baik oleh saraf dan kemudian tidak bisa dibaca dengan baik oleh otak kita. Sehingga kemudian dia nggak merespon gitu. Ya, sarafnya nggak merespon. Mungkin sama seperti, mohon maaf nih, misalkan ada orang yang tidak bisa mendengar. Ketika kita teriak sama dia, woi, kita panggil namanya, halo Fulan, karena dia tuli, dia nggak merespon, ya, dia tidak merespon. Nah, mungkin organ vital kita juga gitu, mungkin sudah dibelai-belai atau sudah diberi sensasi-sensasi yang lain, tapi karena diabetes lalu sarafnya menjadi rusak di bagian itu, akhirnya bagian itunya nggak bisa berdiri. Nah, coba bayangin ya, ini kan kayaknya kalau kita punya uang banyak, kemudian rumah besar dan sebagainya, tapi kemudian kalau hal yang ini tidak bisa kita lakukan tuh rasanya kayak hampa kan, apalagi laki-laki. Laki-laki itu kan kebutuhan biologisnya jauh lebih besar daripada kebutuhan biologisnya perempuan. Makanya dalam suami istri itu biasanya yang suka minta duluan laki-laki, jarang perempuan minta duluan karena bagi mereka nggak melakukan hubungan badan sebulan pun nggak masalah, nggak melakukan hubungan badan 2 bulan pun nggak masalah. Tapi kalau bagi laki-laki ya, seminggu tidak melakukan hubungan badan, wah itu udah cenut-cenut atas bawah itu, gitu loh. Ya itu yang pertama. Jadi kenapa kemudian diabetes bisa menyebabkan impoten, yaitu karena ada kerusakan saraf. Ya gula darah yang tinggi, kemudian insulin naik, lalu kemudian ada peradangan. Kalau peradangan terjadi di bagian saraf, maka sarafnya rusak. Dan saraf itu kan seluruh tubuh kita ada sarafnya. Nah kalau sarafnya kemudian kenanya di bagian yang itu, ya itu repot ya. Repot sekali. Kemudian yang kedua, kenapa tidak bisa terjadi ereksi atau impoten? Ya, kenapa terjadi impoten? Yaitu diabetes itu juga merusak pembuluh darah. Ya, jadi diabetes itu bisa merusak dinding pembuluh darah
yang kemudian ketika pembuluh darah itu rusak, maka darah tidak maksimal mengalir ke bagian itu. Jadi gini teman-teman, bahasanya gini, kalau misalkan punya kita berdiri tegak lurus ya, kokoh gitu, itu bisa kita pastikan pembuluh-pembuluh darah di situ darahnya mengalir maksimal sehingga dia bisa berdiri ya. Salah satunya adalah karena pembuluh darah di sana bisa mengalir maksimal dan kemudian bisa membuat punya kita berdiri tegak kokoh gitu. Nah, malangnya teman-teman ya, diabetes ini adalah merusak pembuluh darah itu. Jadi kalau gula darah kita tinggi, maka darah kita itu kental ya, kental, banyak gulanya di situ. Lalu gula-gula yang ini ya itu tadi, sifat gula itu adalah sangat pro dengan peradangan. Kemudian dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, terjadi peradangan, maka pembuluh darah itu akan rusak. Makanya saya bilang kan di video-video yang lain, ketika diabetes lalu pembuluh darah jantung yang kena, maka terjadi penyakit jantung. Ketika pembuluh darah yang kena di sekitar leher atau bagian otak, maka terjadi stroke. Ketika pembuluh darah yang kena adalah di bagian-bagian alat vital kita, ya kan, entah di, ya pokoknya di situ lah ya, saya nggak enak juga nyebutinnya. Maka yang terjadi kita bisa impoten atau punya kita tidak bisa berdiri maksimal. Nah itu, jadi kan bahayanya di situ ya. Kenapa kok diabetes hubungannya apa gitu? Nah itu yang kedua ya. Yang kedua, satu tadi ngerusak saraf. Yang kedua adalah pembuluh darah kita juga menjadi rusak sehingga pembuluh darah itu rusak, sempit, mampet sehingga punya kita tidak sempurna aliran darahnya ke sana. Yang ketiga teman-teman, kenapa diabetes bisa menyebabkan impoten? Yang ketiga adalah diabetes itu menyebabkan perubahan hormon. Ya, hormon di tubuh kita itu berubah ketika gula darah kita tinggi. Setidaknya satu, insulin naik. Kalau insulin naik nanti hormon yang lain mengikuti agar tubuh kita punya keseimbangan yang baru. Nah, hormon insulin naik itu sebenarnya bagus-bagus saja kalau misalkan terjadinya nggak setiap hari, nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, nggak setiap tahun. Tapi kalau terjadinya terus-menerus ya itu keseimbangan hormon kita berubah, lalu hormon yang berhubungan dengan seksualitas juga akhirnya berubah. Libido menurun, nggak bisa berdiri maksimal, kemudian gairahnya kurang, ya kan, gampang lelah, akhirnya ya itu tadi ereksinya juga tidak itu ya, impoten lah gitu. Nah ini yang ketiga ya, ada terjadi gangguan hormon. Karena tubuh kita itu dirancang seharusnya gula darah nggak tinggi terus di darah. Ya kalau tinggi terus ya akhirnya hormon kita juga harus menyesuaikan dong gitu. Seperti yang saya bilang, Allah itu nyiptain tubuh kita dengan luar biasa hebat. Kalau terjadi sesuatu dia akan menyesuaikan. Harus dikembalikan seperti defaultnya, yang sehat itu seperti apa gitu. Nah insulin tinggi terus menerus itu adalah hal yang tidak sehat. Karena kalau terus menerus nanti terjadi resistensi insulin dan diabetes, lalu salah satunya bisa menyebabkan impoten gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman, ya, yang terakhir kenapa diabetes itu bisa menyebabkan impoten, itu yang terakhir karena ada efek psikologis ya. Yang keempat ada efek psikologis. Jadi gini teman-teman, orang sudah tahu bahwa diabetes itu adalah penyakit yang dalam tanda kutip susah disembuhkan atau bisa dibilang tidak bisa disembuhkan selama makannya masih mengandung karbohidrat, gula, tepung dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau itu yang terjadi maka diabetes pasti nggak akan sembuh. Kenapa? Karena tadi biasanya diabetes ini terjadi karena ada resistensi insulin. Jadi insulin kita udah nggak mempan lagi, sudah tidak cukup lagi untuk menetralkan gula sehingga gula darah ini tinggi terus. Nah kemudian orang-orang yang sudah kena diabetes ini tahu gitu bahwa ini nggak bisa disembuhin gitu. Oh tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kemudian setelah diabetes ginjalnya juga kena, jantung juga kena, kemudian darah tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga mereka tahu, oh aku diabetes nih. Banyak sekali kasus yang mengabarkan bahwa orang-orang banyak yang dalam tanda kutip meninggal itu karena diabetes. Nah sekumpulan informasi ini masuk ke kepala si penderita diabetes. Sehingga dia kemudian ketika sudah tahu divonis sama dokter, oh bapak diabetes, maka kepalanya akan mencerna semua informasi yang dia punya. Wah aku bisa jantung nanti nih, bisa ginjal nanti nih, bisa meninggal, bisa ini, bisa itu. Akhirnya dia mengalami dalam tanda kutip stres, kemudian pikirannya jadi overthinking, gampang emosi gitu ya. Nah ini sedikit banyak juga mempengaruhi aktivitas alat vitalnya gitu. Ya teman-teman gini lah bayangin, teman-teman mau berhubungan badan tapi kondisi badannya itu lagi stres, banyak pikiran ya, luar biasa masalahnya berat. Itu pasti berhubungan badannya pun jadi nggak enak gitu.
Kalau kita mau berhubungan badan, kita tuh harus benar-benar relax, ya kan, menikmati, foreplay dulu, kemudian lakukan ini, lakukan itu dulu gitu, ya, buang pikiran jauh-jauh agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah yang satu itu. Tapi kalau misalkan kondisi pikirannya sudah sangat penat, sudah sangat capek, stresnya luar biasa, khawatirnya luar biasa, maka saya bisa jamin ya ini pasti mempengaruhi ya kinerja alat vitalnya. Nah, kemudian kalau ini terjadi terus-menerus, sudah ada kerusakan saraf, sudah ada kerusakan pembuluh darah, kemudian hormonnya juga terganggu ditambah lagi stres, maka ini menjadi sesuatu hal yang sangat komplit sehingga alat vital yang sangat luar biasa itu tidak bekerja dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum ini terjadi, maka sekali lagi teman-teman, kita rubah gaya hidup kita ya. Kita rubah gaya hidup kita. Kalau selama ini kita banyak makannya itu 3 kali sehari, padahal kita kerjanya nggak fisik banget gitu ya. Maka kita mulai merubah itu gitu ya. Jangan sampai nanti di usia 40, padahal 40 tahun itu masih gagah-gagahnya gitu ya. Tapi sudah tidak bisa melakukan ibadah yang sangat nikmat itu. Ya, jangan sampai nauzubillah min zalik. Ya, teman-teman, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi buat saya pribadi, pembelajaran atau pengingat buat saya pribadi untuk terus-menerus menjaga kesehatan agar nanti sampai tua kita tetap bisa maksimal beribadah, baik ibadah sholat, puasa dan sebagainya atau ibadah yang tadi itu, ibadah yang nikmat itu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.